Misalnya di kurs dinar, jumlah utang itu kalau dirupiahkan itu sekitar 4 triliun lebih, Wak. Tapi jika dalam kurs dirham, utangnya itu kurang lebih 100 miliar rupiah. Sebuah angka yang sangat fantastis, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Selasa ini kembali lagi aku akan menceritakan kisah para sahabat Nabi, Wak. Udah lama kali kita nggak bahas kisah sahabat Nabi, Wak, ya. Terakhir tuh kita kemarin ngebahas Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kisah sahabat yang pernah dicium tangannya oleh Rasulullah SAW. Dan untuk kali ini aku akan ngebahas kisah sahabat Nabi yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Wak. Sahabat Rasulullah yang sangat pemberani dan pastinya sangat menginspirasi dan betul-betul harus kita contoh, Wak. Karena beliau ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga dan dijamin mati syahid. Masya Allah. Dan gak lupa juga aku mau disclaimer lagi bahwa semua informasi yang akan aku sampaikan kali ini aku ringkas dari ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah. Jadi untuk kalian yang mau tahu lebih lengkap lagi bisa langsung nonton konten-kontennya beliau, Wak, ya. Dan aku juga mohon maaf sebelumnya apabila nanti ada informasi yang kurang pas atau kurang jelas, kalian bisa langsung tambahin aja di kolom komentar di bawah, ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya. Check it out. Oke, Wak, jadi Az-Zubair bin Al-Awam atau yang lebih dikenal dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu adalah seorang pengawal dan juga sepupu dari Rasulullah SAW yang sangat amat pemberani, Wak. Zubair radhiyallahu anhu ini lahir pada tahun 594 Masehi dan meninggal pada bulan Desember tahun 656 Masehi atau 36 Hijriyah, Wak. Nah, beliau ini adalah putra dari seorang ayah yang bernama Awam bin Khuwailid, seorang tentara Quraisy. Dan ibu beliau adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, Wak, yang juga merupakan bibinya Rasulullah SAW. Dan ibu Zubair ini juga merupakan kakak perempuan dari Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW, dan juga salah satu tantenya Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam setelah Atiqah radhiyallahu anhu. Sofiyah radhiyallahu anha ini juga merupakan sosok ibu yang sangat tegas bagi anak-anaknya, Wak. Salah satu contoh ketegasan beliau adalah beliau selalu berusaha untuk menghilangkan rasa takut anak-anaknya. Tidak boleh ada rasa takut gitu loh. Rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Zubair radhiyallahu anhu pun tumbuh dewasa dengan tidak memiliki rasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut informasi yang aku dapat melalui Ustaz Khalid Basalamah, Wak, ayahnya Zubair radhiyallahu anhu ini meninggal di saat Zubair masih kecil dan ibunya ini pun langsung masuk ke agama Islam dibantu oleh Rasulullah SAW di rumahnya dan dengan saksi paman dan bibi Rasulullah SAW yang lain. Dan sejak saat itulah Sofiyah radhiyallahu anha menjadi sahabat Rasulullah SAW yang sangat gigih mempertahankan agama Islam. Tidak hanya menjadi bibi beliau saja, ia pun menanamkan pada diri Zubair radhiyallahu anhu bahwa Zubair harus memeluk agama Islam. Sehingga pada usia yang terbilang masih muda kali, Wak, yakni 15 tahun, Zubair radhiyallahu anhu pun sudah memeluk agama Islam dibantu oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan hal inilah yang membuat beliau menjadi 7 orang pertama yang masuk Islam yang biasa disebut apa? Betul sekali, as-sabiqul awalun, Wak. Dan Zubair radhiyallahu anhu juga merupakan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga dan menjadi salah satu dari 6 ahli syurah Umar. Jadi 6 ahli syurah ini adalah 6 orang yang memang ditunjuk menjadi dewa syura oleh Umar bin Khattab, Wak. Dan dalam hal ini orang-orang yang memang dijamin mati syahid gitu, Wak. Nah, coba aku refresh lagi nih, siapa aja nama-nama orang itu, Wak? Masih pada ingat nggak? Dan diantaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, Wak. Ya. Dan selain itu Zubair radhiyallahu anhu juga dikaruniai 20 orang anak, diantaranya 11 orang anak laki-laki dan 9 orang anak perempuan. Nah, kalian ingat kan, Wak, kalau Safiyah radhiyallahu anhu ini sangat tegas kan dalam mendidik anaknya. Nah, karena ketegasan Safiyah radhiyallahu anha, Zubair radhiyallahu anhu pun hanya patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya saja. Sehingga Zubair pun menjadi pengawal Rasulullah SAW yang sangat-sangat pemberani, Wak. Dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa Zubair adalah tetangga beliau di surga nanti. Masya Allah. Dan beliau juga dijuluki sebagai Hawariyun yang artinya pengikut setia, Wak. Kalau di Al-Quran istilah Hawariyun ini juga digunakan untuk para sahabat Nabi dan pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam, Wak. Bahkan ahli sejarah menyebutkan bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedang Zubair bin Awam, Wak. Nah terus pernah nih, Wak, ya, di suatu waktu di masa-masa awal pada saat jumlah kaum muslimin ini masih sedikit kali kan dan bermarkas di Darul Akram, Zubair radhiyallahu anhu ini sempat nih mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW
SAW meninggal karena terbunuh. Nah, setelah mendapatkan kabar mengejutkan itu, beliau pun langsung lah itu kan menghunuskan pedangnya sambil berkeliling ke kota Mekah. Beliau mencari tahu nih akan kebenaran kabar kematian Rasulullah, dan beliau bertekad, jika kabar itu benar adanya, maka aku akan memenggal semua kepala kaum Quraisy menggunakan pedangku ini. Namun pada saat beliau berjalan di bagian kota Mekah yang agak tinggi, beliau bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun bertanya lah maksud dari kehadiran Zubair radhiyallahu anhu ini kan. Akhirnya diceritakanlah itu apa yang terjadi, Ya Rasulullah, saya mendengar kamu sudah tewas lah. Diceritakan semua. Rasulullah mendengar itu langsung takjub akan tekad Zubair bin Awam ini, dan beliau pun langsung berdoa agar diberikan kebaikan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan sambil menunjuk pedang Zubair radhiyallahu anhu, pedang ini adalah pedang pertama yang berjihad di jalan Allah karena Allah. Ingat kan kalian tadi kisah ahli sejarah tadi itu, pedang Zubair bin Awam ini adalah pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam. Nah ya, dari kisah setelah beliau mendengar kabar kalau Rasulullah meninggal. Dan selain pemberani, Zubair bin Awam ini juga merupakan pribadi yang berbudi tinggi, berakhlak mulia, dan rela berkorban. Dan hal ini dikarenakan sikap tawakalnya yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau ini rela bertaruh nyawa demi membela Islam. Dan selain itu, Zubair bin Awam juga merupakan seorang pebisnis Harta kekayaannya beliau relakan, dan semua kekayaan yang beliau dilimpahkan untuk kepentingan Islam. Hingga saat beliau meninggal, kalian tahu beliau memiliki hutang. Kok bisa? Beliau meninggal tapi masih ada utang. Nanti aku jelasin bagian itu ya. Tapi dibalik sifat-sifat Zubair radhiyallahu anhu yang luar biasa, tetap saja pasti akan ada yang membenci beliau pastinya. Nah, masuknya Zubair bin Awam ke agama Islam membuat kaum Quraisy itu sangat marah. Ingat kan kalian kalau ayah Zubair bin Awam ini adalah bagian dari tentaranya Quraisy. Nah, kaum Quraisy ini jadi marah lah karena mereka pikir Zubair bin Awam ini sudah berkhianat. Mereka kan nggak percaya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah kan. Nah, Zubair radhiyallahu anhu ini malah jadi pengawalnya Rasulullah yang setia dan sangat pemberani pula. Gimana nggak marah kaum Quraisy waktu itu sama beliau? Nah, karena itulah kaum Quraisy pun menyiksa Zubair yang pada saat itu masih sangat muda kan Waktu itu bahkan Zubair bin Awam pernah disiksa dengan cara disekap di dalam tikar yang sudah dipenuhi sama asap dari api itu Sampai Zubair bin Awam sesak napas lah, itu jahat kali ya. Dan waktu itu Zubair radhiyallahu anhu juga dipaksa untuk mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi lagi tersiksa dan sesak Ingkarilah Tuhan Muhammad itu, kata Quraisy. Niscaya akan aku lepaskan siksa ini darimu, kata mereka. Tapi dalam keadaan tersiksa sekalipun tidak menggoyangkan imannya Zubair dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau langsung menjawab, tidak, demi Allah aku tidak akan kembali kepada kekafiran untuk selama-lamanya. Itu gitu, nggak mau Zubair. Pernah juga nih pada suatu waktu Zubair radhiyallahu anhu ini ikut dalam perjalanan hijrah ke Habasyah. Kemudian beliau kembali lagi nih untuk mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga tidak ada satupun peperangan yang tidak diikuti oleh Zubair bin Awam. Banyaknya bekas luka pedang dan tombak yang ada di tubuhnya adalah bukti keberanian dan kepahlawanannya beliau. Dan selain itu juga pada saat perang Yarmuk, perang antara Muslim Arab dengan Kekaisaran Romawi, pada saat itu Zubair radhiyallahu anhu memerankan satu pasukan tersendiri. Ketika banyaknya prajurit yang lari ketakutan melihat jumlah pasukan Romawi yang banyak kali waktu itu, beliau langsung berteriak, Allahu Akbar. Langsung nyerbu pasukan Romawi itu sendirian sama pedangnya. Beliau sangat percaya dengan kemampuannya di medan perang, dan itulah memang kelebihan beliau. Meskipun pasukan beliau ini berjumlah 100.000 prajurit namun seakan-akan beliau sendiri yang memikul tanggung jawab perang itu. Keteguhan hati beliau di medan perang dan kecerdasan beliau dalam mengatur siasat perang adalah keistimewaannya. Dan ada juga nih waktu perang Hunain, jadi kayak pertempuran antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melawan suku Hawazin dan Saqif. Suku Hawazin ini adalah kayak salah satu kabilah Arab keturunan Qais Ailan. Ya. Nah, suku Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf ini menderita kekalahan yang memalukan. Nah, karena tidak bisa menerima kekalahan yang dia derita, Malik beserta beberapa prajuritnya ini bersembunyilah itu di sebuah tempat untuk mengintai pasukan Islam kan, dan bermaksud ingin menghilangkan nyawa para panglima Islam. Nah, ketika Zubair bin Awam mengetahui kelicikannya Malik, beliau langsung menyerang mereka seorang diri dan langsung berhasil mengobrak-abrik mereka. Memang beliau ini betul-betul sosok sahabat yang pemberani kali betul-betul cuma takut sama Allah Subhanahu Wa Taala aja. Dan pada tahun 636 Masehi atau 36 Hijriah, Zubair bin Awam pun gugur di perang Jamal namanya. Seperti yang memang sudah disebutkan dalam kisah Tolhah radhiyallahu anhu yang juga merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perjalanan hidup Zubair radhiyallahu anhu ini berawal pada saat Zubair radhiyallahu anhu mengetahui titik permasalahan yang terjadi di perang Jamal itu. Nah, waktu itu beliau memutuskan untuk meninggalkan peperangan sebentar untuk melaksanakan sholat. Tapi pada saat itu beliau kayak diikuti oleh sejumlah
sejumlah orang yang memang menginginkan perang tuh tetap berkecamuk gitu ha. Dan ketika Zubair radhiyallahu anhu sedang melaksanakan sholat, disitulah mereka langsung menikam Zubair radhiyallahu anhu, dan masya Allah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggal pada saat sedang sholat itulah. Beliau meninggal dengan keadaan mati syahid saat sedang sholat di tengah perang yang memang dipimpin oleh sahabat beliau Thalhah bin Ubaidillah dan juga Aisyah. Nah, kalian ingat gak, Wak? Tadi kan aku sempat bahas bahwa Zubair bin Awam meninggalkan hutang saat beliau meninggal dunia kan? Nah, kenapa, Wak? Tadi katamu beliau pembisnis sukses. Nah, ini makanya dengar, Wak, dulu ceritanya. Jadi, Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah hutangnya Zubair bin Awam ini. Jadi, sebelum meninggal dunia, Zubair bin Awam ini berwasiat kepada putranya Abdullah bin Zubair. Beliau menjelaskan kepada Abdullah bahwa beliau mempunyai utang sebesar 2,2 juta. Nah, ini memang tidak dijelaskan di dalam kurs dinarkah atau dalam kurs dirham. Tapi yang jelas 2,2 juta. Kalau misalnya di kurs dinar, jumlah utang itu kalau dirupiahkan itu sekitar 4 triliun lebih, Wak. Tapi jika dalam kurs dirham, utangnya itu kurang lebih 100 miliar rupiah. Sebuah angka yang sangat fantastis, Wak. Orang-orang pun jadi sempat dibikin bingung kan, bagaimana bisa seorang sahabat soleh seperti Zubair bin Awam bisa mempunyai hutang sebesar itu. Dan ternyata setelah diselidiki, Wak, utang-utang tersebut merupakan uang titipan dari umat kepada beliau. Dimana pada suatu kali, Wak, semasa hidup Zubair bin Awam, ada nih seseorang yang menitipkan uang dalam jumlah besar kepada beliau. Nah, orang ini percaya kalau uang ini akan pasti aman kalau berada di tangannya Zubair. Nah, ternyata orang-orang lain pun mengikuti jejak orang itu yang kemudian menitipkan uang mereka kepada Zubair bin Awam sehingga mencapailah itu 2,2 juta tadi. Nah, saat itu Zubair radhiyallahu anhu tidak mau kalau hanya menerima titipan uang aja, karena titipan uang tersebut dia tidak akan bermanfaat, hanya sekedar titipan saja gitu kan. Akhirnya Zubair bin Awam pun meminta izinlah kepada para penitip ini dengan transaksi utang piutang, Wak. Jadi semua uang yang memang dititipkan berarti menjadi utangnya Zubair. Nah, utang ini pun dikelola oleh Zubair bin Awam untuk dibelikan aset nih berupa tanah dan rumah di beberapa tempat seperti di Madinah, di Mesir, dan di beberapa tempat lain, Wak. Nah, setelah menjelaskan tentang jumlah utang tersebut berikut dengan aset yang beliau miliki, Zubair bin Awam pun mewasiatkan sepertiga aset setelah dibayar utang dihadiahkan untuk putra dan putri beliau. Ada yang kepada Abdullah bin Zubair dan juga kepada cucu beliau dari Abdullah. Nah, setelah Zubair radhiyallahu anhu meninggal dunia, Abdullah pun langsunglah itu bekerja keras untuk menjual aset-aset properti tersebut untuk bisa membayar utang. Dan ada 3 hal, Wak, yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, yaitu mengumumkan bahwa dirinya adalah si penjamin, kemudian menjual aset-aset dan menenangkan para ahli waris lain bahwa hak mereka akan dibayar setelah urusan selesai. Tapi di luar dugaan, Wak, semua aset yang terjual ternyata mencapai berapa? 50 juta lebih. Dari 2,2 juta itu jadi 50 juta lebih, atau hampir 25 kali lipat kan dari utang yang dimiliki sama sang ayah. Akhirnya dalam waktu singkat semua utang-utang pun terbayarkan dengan baik, Wak. Nah, setelah pelunasan selesai, para ahli waris dari Zubair bin Awam pun langsung mendesak agar jatah warisan mereka pun segera dibagikan. Tapi di situ Abdullah menolaknya. Beliau mengatakan, "Aku tidak akan membagikan warisan ini sebelum aku umumkan ke seluruh jemaah haji untuk 4 periode." Setelah menunaikan wasiat, yaitu membayar sepertiga harta warisan untuk anak-anak Abdullah atau cucu-cucu Zubair dari anak-anak Abdullah. Dan sisa hasil penjualan itu kemudian dibagikan ke ahli waris. Dan Imam Bukhari juga menyebutkan bahwa keempat istrinya beliau juga masing-masing mendapatkan warisan sebesar 1,2 juta. Selain kekayaannya memang sudah beliau tinggalkan setelah wafat, Wak. Dan selama hidupnya pun Zubair bin Awam termasuk sahabat Rasulullah yang memiliki kekayaannya memang berlimpah, Wak. Antara lain 50.000 dinar atau sekitar 60 miliar, terus ada 1000 ekor kuda perang, dan ada juga 1000 orang budak yang memang akhirnya kemudian semua dimerdekakan sama Zubair bin Awam, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, yaitu Zubair bin Awam yang juga merupakan sepupu beliau. Gimana menurut kalian? Sangat menginspirasikan, Wak. Bagaimana keberanian beliau dalam medan perang, gak ada takutnya sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar sampai beliau rela bertaruh nyawa demi membela agama Islam, dan keteguhan hatinya untuk bisa memeluk agama Islam walaupun beliau sudah disiksa sampai kehabisan napas waktu itu kan. Dan dari kisah keistimewaan Zubair bin Awam dan anaknya yang aku jelaskan tadi, memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan kita jadikan teladan dalam bersikap sehari-hari, Wak. Khususnya tentang utang dan juga kesabaran dalam berbagi warisan, ya kan. Tapi bukan berarti kalian boleh memiliki utang yang banyak, Wak, ya. Di zaman sekarang di mana teknologi dan juga pengetahuan berkembang dan bisa memperbanyak lagi ilmu mengenai keuangan agar dapat mengatur dana darurat hingga warisan dengan baik. Tapi tetap harus kalian ingat juga bahwa sebanyak apapun harta yang kamu miliki harus dibarengi dengan sikap dermawan dan menjadikan harta hanya sebagai
sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke Wak, jadi sampai sini dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.